Diguyur hujan lebat, Jalan Raya Ceger, Pondok Aren, Tangerang Selatan tergenang banjir. Masih dalam pandemi COVID-19, seorang calon Bupati Sidoarjo berdangdut di tengah keramaian. Brazil memuncaki klasemen kualifikasi Piala Dunia 2022 zona CONMEBOL atau Amerika Selatan. Halo, selamat malam pemirsa. Demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang berakhir ricuh di ibu kota diduga disusupi oleh kelompok anarko. Kelompok ini sengaja memanfaatkan situasi demo untuk menjalankan aksinya. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam iNews Malam bersama saya, Mirfa Suri. Hujan lebat yang mengguyur kota Tangerang membuat sejumlah jalan tergenang air. Salah satunya di Jalan Raya Ceger, Pondok Aren, Tangerang Selatan yang mengakibatkan kendaraan mogok. Genangan air setinggi 40 cm di Jalan Raya Ceger, Pondok Aren, Tangerang Selatan mengakibatkan kendaraan yang melintas mogok. Buruknya sistem drainase menjadi penyebab Jalan Raya Ceger menjadi langganan tergenangnya air saat turunnya hujan. Akibat genangan air ini, arus lalu lintas dari arah Pondok Aren menuju Bintaro, Jakarta Selatan terganggu. Di sini sering mogok apa gimana? Sering. Oh sering banjir juga? Sering. Oh tadi dari mana abangnya? Akan dari Pondok Kacang mau ke Bayoran. Nah abang sendiri sebagai warga resah nggak nih banjirmu di sini? Bukan resah lagi. Hujan lebat yang mengguyur Bali sejak dini hari tadi membuat sejumlah kawasan di Pulau Dewata banjir. Hujan lebat juga membuat tembok di rutan kelas 2B Bangli roboh. Hujan lebat sejak Sabtu dini hari membuat jalan di sebuah perumahan di Desa Banjar Ajar, Tabanan, Bali seolah berubah menjadi sungai beraliran deras. Sebanyak 40 rumah terdampak akibat banjir ini. Menurut warga, inilah banjir terbesar dalam 4 tahun terakhir. Banjirnya udah dari pagi itu udah hujan deras kan, dia tuh banjir. Terus tadi ya tiba-tiba ada suara gitu gerbak gitu. Tepatnya ada dari di belakang itu hancur. Hujan deras juga membuat sebuah jalan amblas. Amblasnya jalan akibat sandaran jalan yang tergerus derasnya sungai. Dampak hujan deras juga terjadi di Kabupaten Bangli. Tembok sepanjang 42 meter di rutan kelas 2B Bangli roboh dan menimpa rumah dinas rutan Bangli. Menurut kepala rutan, kondisi tembok yang sudah tua membuat tembok tak mampu menahan derasnya air. Sekarang melakukan pengagaran darurat ya dengan menggunakan pagar seng, spandek dan sirolo. Ini kami pasang hari ini, upayakan hari ini kelar sudah bisa terpasang dan sudah bisa tertutupi areal yang terbuka ini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pihak Rutan Bali telah bekerja sama dengan Polres Bangli untuk mengantisipasi tahanan yang kabur. Dari Tabanan dan Bangli, Bali, tim liputan iNews melaporkan. 7 ruko di Pontianak, Kalimantan Barat ludes terbakar. Api diduga berasal dari salah satu ruko yang menjalar ke ruko lainnya. Warga dan petugas kebakaran bahu-membahu memadamkan api yang membakar 7 ruko di Pontianak, Kalimantan Barat. Menurut keterangan warga setempat, kebakaran terjadi sekitar pukul 11 siang. Warga sempat mendengar ledakan dari salah satu ruko yang terbakar. Aku masih di dalam. Sekali kira bilang kebakaran, aku kan ada penyakit ini, takut. Kalau udah ada kebakaran, aku bingung dah. Aku putar sini, putar sana. Panik. Jadi tak tahu mau apa yang ambil. Tadi ada yang meledak bu, katanya bu. Tidak ada. Tak tahu, cuma Grab yang ngomong kebakaran. Jadi kita keluar, racun gue juga mau keluar dah. Habis dah. Api dapat dipadamkan sekitar 1 jam kemudian setelah belasan mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Barlian Pasore, iNews melaporkan.
Kebakaran juga terjadi di Aceh Besar, Aceh. Api menghanguskan 4 ruko dan sebuah rumah. Kebakaran bangunan di Desa Ajun, Kabupaten Aceh Besar, Aceh terjadi pukul 6 hingga 8 pagi. Warga heboh lantaran lokasi kebakaran berada di Jalan Lintas Nasional Banda Aceh Melelabo. Hujan lebat membuat proses pemadaman lebih cepat. Diduga api berasal dari tegangan arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Diduga hilang kendali, sebuah bus terguling di Tulungagung, Jawa Timur. Akibatnya 10 orang terluka termasuk pengemudi bus. Sebuah bus jurusan Tulungagung, Surabaya terguling di Jalan Raya Tulungagung Kediri di Desa Kepurjo Sabtu sore. Polres Tulungagung menyatakan bus melaju dengan kecepatan tinggi dan menyalip sejumlah kendaraan. Namun karena berkecepatan tinggi, bus hilang kendali dan terguling. Akibatnya 9 penumpang dan 1 supir bus terluka dan langsung dibawa ke rumah sakit. Kronologis, mobil berjalan dari arah selatan, dia sudah mendahului mobil pickup yang ada di depannya dengan mengambil lajur sebelah kanan. Nah, kemudian pada saat dia mengambil lajur sebelah kiri karena di depan ada traffic pun terlalu kencang sehingga mobil terpelanting kemudian oleng dan terguling. Seperti itu. Menyeret kan seperti busnya? Sempat terseret juga, terseret terguling. Kasus kecelakaan ini ditangani tim Satlantas Polres Tulungagung. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Beralih ke informasi, seorang tukang servis elektronik di Klaten, Jawa Tengah tewas tersengat listrik. Kejadian ini diketahui oleh warga yang curiga dengan keberadaan korban tidur terlentang di atap rumah. Inilah rekaman video amatir milik warga saat proses evakuasi jasad tukang servis elektronik keliling yang tewas akibat tersengat listrik di atap rumah warga di Desa Tugu, Klaten, Jawa Tengah, Sabtu sore. Proses evakuasi korban yang bernama Sunardi dilakukan oleh relawan dan petugas dari PLN yang dibantu warga untuk menurunkan jasad korban dari atas rumah. Kejadian berawal saat korban hendak membetulkan lemari es. Kemudian korban dan pemilik rumah melihat aliran listrik meredup. Korban pun menaiki atap rumah untuk membetulkan aliran pusat dari PLN. Diduga korban terpeleset lalu menyentuh kabel listrik dengan tegangan tinggi hingga tewas di atap rumah. Nah, mungkin itu termasuk panggilan. Persisnya tidak tahu. Panggilan juga tahu-tahu pas kasih ada lihat di fotonya kok tidak di atas. Oh gitu. Nah itu. Pak, untuk keseharian korban sendiri gimana Pak? Baik atau gimana Pak? Kalau keseharian baik ya, dia masyarakat itu ya familiar, juga entengan itu. Kasus ini kini dalam penanganan petugas kepolisian Polres Klaten. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Sedang bermain ponsel di luar rumah, seorang bocah di Palembang, Sumatera Selatan dijamret. Aksi 2 pelaku terekam kamera pengawas. Inilah rekaman kamera pengawas CCTV milik warga saat aksi 2 pelaku jambret yang mengendari sepeda motor merampas handphone salah seorang anak yang sedang memegang handphone di teras rumahnya. Dalam gambar kamera pengawas, terlihat seorang pelaku yang dibonceng turun dari sepeda motor menghampiri anak-anak yang sedang bermain. Ia langsung mengambil handphone salah seorang anak dan pergi. Menurut Nurbaya, nenek korban yang diambil kawanan pelaku jambret adalah handphonenya yang digunakan sang cucu untuk bermain game bersama teman-teman. Iya, budak itu turun langsung dirampasnya. Oke dah ini cocok kita tuh. Iya, dia cak sok cak itu nah. Diam be langsung. Diam be. Nah, kita tahunya kapan, Bu? Tahunya adalah cak 3 menit juga 3 menit. kawannya saya panggil. Mana HP tadi? Mana HP? Dia ambil kakak itu nah, masih motor hitam dia. Kini kasus penjambretan tersebut sudah dilaporkan ke Polsek Sukarami, Palembang. Akibat peristiwa ini, korban mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan.
Polisi menggagalkan penyelundupan sabu seberat 9,2 kg di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sabu dibawa seorang penumpang pesawat jurusan Pontianak. Mantap, bro. Mantap. Petugas Sat Narkoba Polresta Bandara Suta bersama petugas Apsek Bandara menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu dari penumpang pesawat tujuan Pontianak. Berdasarkan pengembangan kasus, polisi kembali menangkap 2 pelaku di sebuah hotel di dekat bandara. Dari tangan seluruh pelaku, polisi menyita sabu dengan total 9,2 kg. Untuk jenis ada 2 jenis, yaitu sabu atau metamfetamin, kemudian ada ganja sintetis. Untuk sabu ini dari teman-teman Apsek, kemudian dikembangkan oleh teman-teman Satres Narkoba. Sedangkan sintetis dari teman-teman Bea dan Cukai, kejeliannya, kemudian dikerjasama dengan Satres Narkoba, diungkap. Selain sabu, polisi dan petugas Bea Cukai juga menggagalkan penyelundupan ganja sintetis seberat 1,4 kg dan 1 kg campuran ganja sintetis yang dikirim dari Cina. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Penyalahgunaan narkoba. Pemirsa, korban keracunan hidangan hajatan ulang tahun di Tasikmalaya, Jawa Barat terus bertambah. Jumlah korban tercatat mencapai 206 orang dan harus dirawat di rumah sakit. Korban keracunan hidangan nasi kuning saat acara hajatan ulang tahun anak pengusaha di Kelurahan Karikil, Tasikmalaya, Jawa Barat terus bertambah. Kini jumlahnya mencapai 206 orang. Rata-rata korban mengeluh pusing hingga muntah karena mengkonsumsi nasi kuning tersebut. Bertambahnya korban membuat bangsal rawat inap Puskesmas Mangkubumi penuh. Pasien pun terpaksa dirawat di tempat lain, seperti di ruang kelas SD Negeri Puspasari hingga tenda darurat BNPB. Jumlah kasus sampai saat ini 206, ini data sampai jam 7 pagi tadi. Adapun yang dirawat di sini, di Mangkubumi itu ada 48 yang dirawat, 48 pasien, jadi sekarang udah full lagi ruangan. Yang di RSUD sekarang ada 23, yang di Karanganyar 4, tapi laporan katanya tinggal 1 lagi. Tapi per jam 7 masih kita laporkan 4. Di klinik Ajahra 3, di klinik Karmel 1, di TMC 1. Para korban terdiri dari orang dewasa dan anak-anak. Mereka dirujuk ke RSUD Dr. Soekarjo dan rumah sakit swasta karena butuh perawatan serius. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi calon Bupati Sidoarjo Bambang Haryo Sukartono yang berdangdut tanpa mengenakan masker viral di media sosial. Ironisnya acara dangdut tersebut digelar tanpa izin polisi maupun Bawaslu setempat. Inilah aksi Bambang Haryo Sukartono saat berjoget dangdut di tengah keramaian. Aksi calon Bupati Sidoarjo nomor 1 ini pun viral di media sosial. Tak hanya itu, Bambang juga ikut bernyanyi di atas panggung. Meski awalnya memakai masker, mantan anggota DPR RI ini akhirnya melepasnya. Ironisnya, acara dangdut ini digelar di luar jadwal kampanye dan tanpa izin dari polisi dan Bawaslu. Sampai acara berlangsung ini nggak ada pemberitahuan sama sekali ya koordinasi dari tim sukses? Tidak ada sama sekali. Taunya apa itu? Ada informasi dari masyarakat, tapi terus anggota ke sana. Kesananya sudah selesai kegiatan. Pihak Bawaslu Kabupaten Sidoarjo pun akan mengklarifikasi hal tersebut ke pihak Panwascam dan tim sukses yang bersangkutan. Sangat dimungkinkan pasangan calonnya juga akan kita panggil untuk melakukan klarifikasi bagaimana kegiatan tersebut. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bahwa kita ketahui bersama memang di PKPU
kegiatan kesenian, kegiatan sosial, dan lain sebagainya yang sifatnya terbuka itu salah satu kegiatan yang dilarang. Hingga kini, belum ada pihak tim ses paslon nomor 1 yang bersedia memberikan keterangan terkait peristiwa ini. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Seorang petugas Satpol PP DKI Jakarta merazia pedagang kaki lima di Tanah Abang. Keberadaan para pedagang di trotoar membuat akses menjadi sempit dan mengundang kerumunan di tengah pandemi. Meski seorang diri, petugas Satpol PP ini menertibkan pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar di sekitar Pasar Tanah Abang, Jakarta. Sebagian pedagang mematuhi teguran dengan langsung mengemasi dagangannya. Tetapi ada juga pedagang yang tidak beranjak hingga anggota Satpol PP Wali Kota Jakarta Pusat ini mengambil tindakan. Petugas juga menegur penjual yang tidak menggunakan masker. Selain menyalahi aturan, berjualan di trotoar membuat akses pejalan kaki menjadi sempit dan berpotensi bersentuhan semakin tinggi. Padahal di tengah pandemi, jaga jarak sangat ditekankan. Di sini sosialisasi tidak jalan. Jadi di situ kita himbau, kasih peringatan. Tolong jangan dikupasi trotoar seluruhnya, ya kan? Kami mengerti mereka mencari makan, tapi kita minta tolong, ya kan, agar akses pejalan kaki juga jangan dipersempit. Nah ini kan rawan bersentuhan. Sejumlah pedagang pun akhirnya memindahkan dagangannya dari trotoar meski tidak disangsi. Tanah Abang menjadi pusat perbelanjaan yang cukup ramai di akhir pekan. Potensi warga bersentuhan sangat tinggi, ditambah lagi trotoar yang sempit karena pedagang yang tak tertib. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta memantau kondisi sejumlah fasilitas umum yang rusak pasca demonstrasi Kamis lalu. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut.